hope you are doing good, you are doing well. Nah, hari ini on Wednesday, di hari Rabu, we will continue our lesson, especially for thematic. Kita akan memulai pembelajaran kita khususnya di tematik. But before we start our lesson, tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, let me sing a song together. Hello, good morning, hello, good morning. How is everyone today? Okay, 1, 2, 3, go. Hello, good morning, hello, good morning. How is everyone today? Cha-cha-cha. Hello, good morning. Hello, good morning. I'm so glad you come to study. Cha-cha-cha. Okay, once more. Hello, good morning. Hello, good morning. 1, 2, 3, go. Hello, good morning. Hello, good morning. How is everyone today? Cha-cha-cha. Hello, good morning. Hello, good morning. I'm so glad you come to study. Cha-cha-cha. Okay, up and down, 1, 2, 3, go. Up and down and shake, shake, shake. Up and down and shake, shake, shake. Shake it to the right and shake it to the left. Up and down and shake, shake, shake. Up and down and jump, jump, jump. Up and down and jump, jump, jump. Jump to the right and jump to the left. Up and down and jump, jump, jump. Up and down and run, run, run. Up and down and run, run, run. Run to the right and run to the left. Up and down and run, run, run. Okay, after the song, let me pray together. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers and give them patience to teach us. Bless our parents wherever they are. Forgive us for all our sins. Thank you God. Amen. Okay, after that pray, let tepuk PPK. Okay, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Salam literasi. Ayo membaca. Oke, prepare yourself, prepare your book. Let we start our lesson. Tetap semangat ya, Nak. Oke, kita mulai pembelajaran kita di tema 7, perkembangan teknologi, subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang di pembelajaran keempat. Nah, kita baca bersama. Dahulu orang-orang menggunakan baju adat sebagai pakaian sehari-hari. Saat ini jenis pakaian sangat beragam. Apa sajakah itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Kita baca teksnya, jenis-jenis pakaian. Oke. Lani sedang mengamati pakaiannya. Ternyata ia memiliki banyak jenis pakaian. Ada pakaian yang ia gunakan sehari-hari, ada juga pakaian yang ia gunakan pada waktu tertentu. Salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Lani mengenakan seragam saat pergi ke sekolah. Teman-teman Lani juga mengenakan seragam saat ke sekolah. Mereka mengenakan seragam sesuai jadwal. Sepulang sekolah, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Lani memiliki beberapa jenis pakaian rumah. Lani mengenakan kaos, celana selutut, atau rok saat di rumah. Lani juga memiliki beberapa baju yang digunakan saat tidur. Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Lani mengenakan baju olahraga yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Bahan baju olahraga Lani mudah menyerap keringat. Lani dapat bergerak bebas dengan baju olahraganya. Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Ada baju hangat yang digunakan saat udara dingin. Ada juga gaun yang biasa digunakan saat pergi ke pesta. Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Ia teringat orang zaman dahulu yang hanya memiliki satu jenis pakaian. Lani menyayangi semua pakaiannya. Ia memakainya dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Nah, coba kita amati bersama teks pada halaman sebelumnya, lalu carilah informasi dari setiap paragraf. Kita tuliskan dalam tabel berikut. Nah, coba perhatikan tabel berikut, ada isi dari setiap
paragraf. Oke, paragraf pertama informasinya adalah Lani sedang mengamati pakaiannya. Paragraf kedua, salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Paragraf ketiga, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Di paragraf keempat, Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Di paragraf kelima, Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Lalu di paragraf keenam, Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Nah, itu adalah informasi yang kamu dapatkan dari teks yang sebelumnya kita baca. Nah, saat ini jenis pakaian sangat beragam. Ada pakaian seragam, pakaian bermain, dan pakaian tidur. Coba kamu perhatikan tabel berikut ini apa-apa saja jenis pakaian yang ada pada saat ini. Yang pertama itu pakaian sekolah, contohnya seragam merah putih, baju batik, dan pakaian pramuka. Yang kedua pakaian rumah, contohnya kaos, celana selutut, celana pendek, dan rok. Yang ketiga pakaian olahraga, contohnya pakaian olahraga sekolah, training, pakaian sepak bola, pakaian renang, dan pakaian ski. Lalu jenis pakaian yang keempat pakaian khusus, contohnya baju hangat, baju pesta, pakaian mendaki gunung, dan pakaian pantai ataupun pakaian memancing. Yang kelima pakaian adat, contohnya pakaian adat Jawa, adat Minangkabau, dan masih banyak lagi seperti kita pakaian adat Batak. Lalu yang keenam pakaian muslim, nah contohnya itu ada tunik, gamis, koko, hijab, sarung, abaya, dan kaftan. Nah, jadi banyak sekali jenis pakaian. Khusus untuk kamu ada pakaian sekolah, rumah, olahraga. Oke. Nah, coba kita amati gambar berikut ini. Cara berpakaian orang berbeda-beda. Siti selalu memakai kerudung dan baju yang menutupi seluruh tubuhnya. Namun, Lani dan Dayu senang memakai celana selutut dan kaos lengan pendek. Meskipun berbeda dalam cara berpakaian, mereka tetap berteman baik. Mereka saling menghargai. Nah, apa saja manfaat dari saling menghargai perbedaan? Nah, beberapa di sini Miss bantu, yaitu manfaat saling menghargai. Yang pertama, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Yang kedua, muncul sikap tenggang rasa. Yang ketiga, memahami perasaan orang lain. Yang keempat, saling melengkapi satu sama lain. Dan yang kelima, memperkaya wawasan. Manusia tidak hanya beragam dari pakaian yang dipakai, tempat tinggal juga beragam. Ada yang tinggal di kota dan tinggal di desa. Nah, demikian untuk pembelajaran kita di pembelajaran keempat. Selanjutnya kita masuk ke tema 7, subtema 2 di pembelajaran kelima. Masih di perkembangan teknologi produksi sandang. Udin dan teman-temannya bersyukur karena memiliki pakaian. Mereka ingin tahu siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pakaian. Mari kita belajar bersama mereka. Dari bahan dasar sampai ke pasar. Oke. Pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas dan serat daun, ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Bulu domba disediakan oleh peternak domba. Serat sutra disediakan oleh peternak ulat sutra. Bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Pemintal memintal bahan dasar di pabrik pemintalan. Mereka memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan mesin-mesin modern. Benang yang telah dipintal dibawa ke pabrik kain. Penenun menenun benang menjadi kain. Mereka menenun dengan mesin modern. Kain hasil tenunan dibawa ke tukang jahit. Penjahit menjahit kain menjadi baju. Mereka menjahit berbagai jenis baju. Mereka menjahit dengan mesin yang canggih. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual. Keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah.
Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak. Kita dapat mengenakan pakaian karena bantuan pemintal dan penenun. Kita memiliki baju karena bantuan penjahit. Kita sudah baca teks dari bahan dasar sampai ke pasar. Nah, siapa aja yang terlibat dalam teks? Coba kita lengkapi dalam tabel berikut ini. Nah, di situ ada mulai dari siapa, apa pekerjaannya, di mana, dan menghasilkan apa. Yang pertama, petani kapas menanam kapas di kebun dan yang dihasilkan adalah kapas. Yang kedua, peternak domba dan sutra. Yang dikerjakannya adalah memelihara domba dan ulat sutra di kebun, lalu menghasilkan bulu domba dan kepompong sutra. Yang ketiga, pemintal. Pekerjaannya adalah memintal kapas di pabrik pemintalan, lalu yang dihasilkan adalah benang. Yang keempat, penenun. Pekerjaannya adalah menenun benang di pabrik pakaian, lalu menghasilkan kain. Lalu yang terakhir adalah tukang jahit. Pekerjaannya adalah menjahit di tempat penjahitan, lalu mereka menghasilkan baju. Nah, itu adalah orang-orang yang terlibat dalam menghasilkan sebuah baju, mulai dari petani kapas, peternak domba sutra, pemintal, penenun, dan penjahit. Apa yang terjadi jika tidak ada orang-orang pada tabel seperti pada zaman dahulu? Coba kita dengarkan pendapatnya. Jika tidak ada petani kapas, peternak domba, peternak ulat sutra, pemintal, penenun, dan tukang jahit, tentu kita tidak akan dapat memakai baju seperti yang sedang dipakai sekarang. Orang-orang yang berjasa membuat pakaian. Kita baca. Setiap pekerjaan yang ada di sekitar kita memiliki peran masing-masing. Petani kapas berperan menanam kapas, peternak domba dan peternak ulat sutra berperan menghasilkan bulu domba dan kepompong ulat sutra. Pemintal berperan mengubah serat kapas, serat sutra dan bulu domba menjadi benang. Penenun kain berperan mengubah benang menjadi kain. Tukang jahit berperan mengubah kain menjadi pakaian jadi. Nah, itu adalah tugas-tugas mereka, bagaimana pakaian itu mulai dari kapas, benang, kain, dan menjadi baju. Ada banyak jenis pekerjaan di sekitarmu. Ada penjahit, pedagang, abang becak, guru, dokter, dan lain-lain. Mereka berjasa kepadamu tanpa kamu ketahui. Bersyukurlah dan berbuat baiklah kepada siapapun. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 5. Dan pembelajaran kelima. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 5. Bye-bye.